Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku semua, jumpa lagi. Kita ngopi-ngopi lagi. Ini ada pertanyaan bagus dari Teh Leni Antik ya. Bang, kenapa kalau saya mikirin makanan gak lama ada yang ngasih? Ada yang jual depan mata, bahkan buah pun jatuh dari pohonnya ya. Tapi kok mikirin duit nggak ada. Lama nggak ya bang? Kalau mikirin duit nggak. Siapa yang begitu ya? Kadang kita rindu seseorang, orangnya muncul ya. Kepikiran, teringat seseorang, orangnya datang ya. Rindu seseorang, orangnya yang nelpon kita. Tapi kalau soal duit ini kok susah ya. Jadi disinilah kita harus pahami bahwa semua yang datang pada diri kita, apapun yang terjadi di dunia ini, berawal dari energi ya. Kalau kita udah pahami 3 unsur tadi itu, energi, vibrasi, frekuensi ya. 3 itu kalau kita sering olah, kita sering latih ya, enak itu. Kita akan memahami. Mungkin inilah yang menjadi apa ya, tanda tanya besar ya. Kenapa ya bang? Aku kalau hal yang seperti makanan, seperti keinginan sesuatu, ada yang aku angan-angankan, aku inginkan, dapat bang. Tapi kalau soal duit, wah ini susah kadang. Makanya kita harus kenali lagi kenapa kita mikirin duit. Nah, ya itu tanda tanya besarnya di situ tuh. Kenapa kamu mikirin duit? Pasti ada sebab. Ya. Sebabnya karena kamu butuh duit. Ya kan? Orang yang mikirin duit karena dia butuh duit. Kenapa dia butuh duit? Karena dia kurang duit. Ya, kalau orang lebih duitnya ya nggak terlalu butuh duit ya. Tapi kalau dia butuh duit pasti karena kurang duitnya. Nah, ini kita timbang, kita ya baca lagi nih antara keinginan untuk mendapatkan duit dengan kekurangan duit, takut nggak ada duit, mana yang lebih besar energinya? Ya, banyaklah penyebab kita ketika memikirkan uang itu karena apa. Itu kenali lagi tuh, tanya lagi dirimu. Aku mikirin duit bang karena kontrakan belum dibayar bang, cicilan mobil ini udah mau jatuh tanggal cicilan bang, duitnya pun belum ada ini. Aku kemarin ada utang, aku udah berjanji tanggal sekian diganti uangnya. Ini udah mendekati tanggalnya, uangnya juga belum ada bang. Ya, ketakutan-ketakutan di dirimu itulah yang lebih besar daripada keinginan. Ya kan? Makanya di situ ketika mikirin duit nggak dapat duit. Ya, karena energi yang kita keluarkan adalah energi kurang tadi, kurang duit, nggak ada duit, takut nggak punya duit, ya kan? Itu terus yang tervibrasi pada semesta. Akhirnya karena keinginan kita tadi itu lebih lemah, ya, ingin duit tadi itu lebih lemah yang kita pikirkan dibanding takut nggak ada duitnya, sehingga semesta akan merespon dan memantul balik, ya dibuatnya kita memang gak ada duit. Ya kan? Kenapa bang ketika buah, ingin makanan, ingin ini, ingin itu kok dapat bang? Ya karena kamu di situ gak ada sebab. Ya memang dasar ingin aja. Timbul tiba-tiba, aku ingin makan buah lah. Tiba-tiba muncul itu tukang jualan es buah depan rumah. Ya kan?
Jadi kamu fokus pada keinginan, bukan fokus pada sebab karena kamu berkeinginan. Beda. Orang yang mikirin duit tadi itu karena dia fokus pada sebabnya. Sebabnya apa? Karena nggak ada duit, karena butuh duit. Bukan karena inginnya yang dia fokus. Sampai sini bisa dipahami nggak? Pelan-pelan lah ya. Kalau belum paham, pelan-pelan nanti diulang-ulang lagi ya. Ya saya sedikit berpikir aja gini lah ya. Saya sedikit memberikan contoh di kehidupan saya yang sering terjadi, dan itu ya mungkin udah banyak kali terjadi ya. Kepingin saya itu makan nasi goreng, ya kan? Atau kepingin makan apa lah gitu. Dari pagi itu udah kepingin tuh. Nanti malam makan di luar lah kami. Ya, gitu kan rencana saya. Mau aja anak, mau aja istri makan di luar, saya pingin makan itu. Makan nasi goreng misalnya. Itu kan udah di program, itu udah terkunci energi itu kan. Kita hanya fokus pada inginnya saja, nggak ada sebab itu tiba-tiba muncul. Nah, ketika energinya itu sudah fokus, sudah terkunci pada keinginan, ya semesta akan mewujudkan, bagaimanapun caranya akan terwujud itu. Ya, rupanya adik saya baru gajian, dia telepon, "Bang, nggak kemana-mana kan?" "Nggak, di rumah." "Oh ya udah kalau gitu nanti siap maghrib saya datang ke rumah ya." "Oke, kami nggak keluar," saya bilang kan. Rupanya dia bawa nasi goreng. Kok bisa tepat itu? Seperti apa yang saya inginkan. Yaitu semesta mendukung, semesta mewujudkan sesuai dengan energi yang kita keluarkan. Dan itu terjadi. Ya. Nah itu kan makanan bang. Bagaimana kalau duit bang? Nah kalau duit saya nggak begitu. Nggak saya pikirkan uang. Nggak saya pikirkan duit. Coba di bypass duitnya itu. Orang kepingin duit pasti ada sesuatu yang hendak dia bayar, ada sesuatu yang hendak dia beli, ada sesuatu dengan duit itu hendak dia gunakan. Tapi kamu fokuslah pada apa yang kau gunakan dengan duit itu. Jadi nggak mikirin duit. Contoh begini ya. Saya dalam bulan ini misalnya, aduh uangku belum cukup untuk ngirim orang tua misalnya ya. Jadi saya fokus pada, saya yakin tetap bulan ini saya bisa kirim orang tua sekian. Tetap saya bisa nyalurkan pada janda-janda yang saya selalu santuni tiap bulan itu kan, saya tetap bisa kirim ke mereka. Mungkin agak terlambat ya. Biasanya pertengahan bulan saya bisa kirim. Rupanya ini udah tengah bulan gak ada uangnya. Ya. Lalu saya telepon ibu saya bilang, saya telepon mama saya kan, saya bilang, "Mak, sabar ya mak, Andi belum kirim mak, uangnya belum cukup." Ya, pokoknya insya Allah Andi akan kirim. Ya udah, nggak apa-apa kata ibu saya kan. Tapi hati saya, firasat saya, apalagi energi yakin saya tuh yakin bahwa saya pasti bisa bantu orang tua, saya bisa bantu janda yang saya santuni, saya masih bisa bantu wadah-wadah yang selama ini selalu saya salurkan. Mungkin terlambat aja nih. Saya nggak fokus di duitnya. Ya. Ketika energi kita fokus itu pada apa yang hendak kita santuni tadi, ya saya nggak mikir duit lagi udah. Nah, 2 hari, 3 hari datang rezeki. Ada saja rezeki Allah datang lewat perantara hamba-hambanya, ya kan. Bang Andi ada sedikit rezeki untuk Bang Andi, dapat itu, diberikan. Habis itu saya salurkan lagi kepada wadah-wadah yang kosong tadi. Ya, saya nggak mikirin duit. Ya. Nah, beda sama teman-teman yang ketika mikirin duit, kok nggak dapat duit bang? Ya karena kalian ketakutan dengan nggak ada duit tadi.
Cicilan belum dibayar, takut. Ya kan? Air listrik belum dibayar, takut. Apalagi wifi belum bayar, takut. Apalagi, wah, uang belanja istri udah kurang ini, akhirnya mikirin duit, takut lagi. Nah, jadi ketakutan itu negatif, ya. Lalu mikirin duit itu positif, tapi masih lemah. Yang tinggi yang mana, Bang? Ya kamu pikirkan saja, kamu dapatkan walaupun nggak ada duit. Ya kan? Aku fokus aja pada apa yang aku ndak gunakan dengan duit itu, tapi aku nggak pikirkan duitnya dari mana. Itu udah bypass, dia udah dilangkaui, ya. Nah, itulah yang selama ini saya terapkan dari semenjak saya belum menikah. Dahulu saya ulang-ulang kan, teman-teman udah pada menikah, umur saya masih 23 tahun dahulu ya. Teman-teman saya udah pada menikah, udah pada punya anak ya. Saya udah gelisah hati saya itu. Ya Allah, aku yakin ya Allah, umur 25 aku nikah ya Allah. Udah kita kunci tuh, energi yakin kita. Umur 25 tahun ada duit, nggak ada duit, ada jodoh, nggak ada jodoh, pokoknya aku yakin aku nikah. Karena kenapa saya bilang nggak ada jodoh ya? Karena umur 23 saya belum tahu bayangan saya, pacar saya nggak ada, calon nggak ada, ya kan? Kira-kira bayangannya nanti nikah dengan siapa nggak tahu. Saya yakin. Ya. Habis itu menikah saya. Rupanya 25 terjadi. Apa yang terjadi? Saya dapat kerja kapal bagus ya. Gajinya besar. Saya ke India. Gajinya besar. Pulang saya nikah. Ya. Lalu udah menikah, saya bilang lagi sama istri, kita pakai target ya. Targetnya apa, Bang? Kita sekitar paling lambat pernikahan 5 tahun kita udah punya rumah sendiri. Nah itu, saya bayangkan itu rumah itu udah ada. Padahal saya belum bisa membayangkan uangnya dari mana, belum. Mikir aja, nggak mikir saya. Jangan terjebak dengan uang, ya. Tapi kamu langkaui, walaupun kamu belum tahu nih uangnya dari mana, tapi kamu udah dapat itu, ya. Rupanya lebih cepat, nggak sampai 5 tahun, 2 tahun pernikahan saya punya rumah, terkabul, ya. Jadi makanya kalau teman-teman selama ini selalu, Bang, hal-hal yang kecil Bang bisa Bang, mikir ini dapat, mikir itu dapat. Saya mau ini dapat, mau itu dapat. Karena apa? Kamu tidak tertarik dengan sebab akibat. Kalau sudah ingin ya udah, kamu fokus pada inginnya saja. Tapi tidak ditarik dengan energi karena apa gitu. Ya. Contoh kayak tadi, Bang, aku mikirin duit kok nggak dapat duit, Bang. Susah. Yang lain dapat, Bang. Bahkan buah aja bisa jatuh dari pohon, mantap kan? Ya. Itu karena harus dicari tahu lagi. Mikirin duit karena apa? Coba ingat-ingat. Oh, aku mikirin duit, Bang, karena kontrakan belum dibayar, Bang. Nah, itu satu. Ya kan? Karena kontrakan belum dibayar. Aku mikirin duit karena ada utang, Bang. Aku mikirin duit mungkin sepatu anakku udah rusak, Bang. Aku mau beli sepatu anakku. Nah, itu namanya orang terjebak dengan sebab akibat. Coba seandainya kamu mikirin duit itu karena awalnya tadi kan, sepatu anakku, baju anakku udah sempit, mau beli sepatu baru, mau beli baju sekolah anak yang baru. Ya kamu yakin aja bahwa sepatu itu dapat. Gak usah pikirkan uang. Ya. Kalau kita udah dilangkaui, udah di bypass, ibaratnya
jasadnya duluan, jiwanya duluan sampai, baru jasadnya ngikut gitu. Maksudnya jiwanya duluan sampai ini adalah imajinasi kita, kesadaran kita, energi yakin kita. Aku udah sampai lah, aku udah dapat, seolah-olah itu sudah di tanganku itu semua. Nah, baru nanti dengan berjalannya waktu jasadmu menjadi nyata ya. Dalam kehidupan itu kejadian, nah itulah jasadnya ngikut gitu ya. Kalau saya gitu. Kalau seandainya ini saya balik ini ya, saya mikirin duit nih karena belum bisa penyebab saya mikirin duit adalah mungkin saya belum ngirim ke orang tua. Untuk bulan ini kok belum ada duit ya, aku pingin ngirim ke orang tua tapi duitnya belum ada. Akhirnya saya mikirin duit, nah itu nggak dapat kalau begitu ya, karena rasa takut kita, khawatir kita itu yang lebih kuat energinya. Tapi ketika saya yakin bulan ini saya bisa santuni orang tua saya. Wadah-wadah yang kosong yang selalu saya santuni tiap bulan, saya yakin saya akan salurkan. Mungkin hanya telat saja Allah kirimkan uangnya, ya kan. Biasanya kita lancar ya, pertengahan bulan kita kirim. Rupanya udah tengah bulan nih nggak ada uang, ya kan. Nah, mungkin telat berapa hari, tunggu aja. Saya yakin itu akan dikasih Allah. Nah, ketika kamu fokus pada keinginanmu, ya, kepada niatmu, kepada ya udah sampailah, seolah-olah udah terjadi udah. Nah, kita nggak ada tuh ditarik dengan energi takut tadi, ya. Apalagi udah berkeinginan susah hatinya, wah makin nggak dapat itu, ya. Siapa di sini yang berkeinginan hatinya susah kalau belum terkabul? Ingin ini, ingin itu, banyak kali keinginannya, akhirnya mikirin duit, nggak juga dapat duit. Udah nggak dapat duit, makin susah hatinya nggak dapat. Tersiksa dia dengan keinginannya. Banyak kan orang begitu kan, maunya begini, maunya begitu, tapi nggak terkabul, makin tersiksa hatinya. Ya itu tandanya makin nggak dapat itu, ya. Tapi kalau orang hanya menghayal saja, bang, aku menghayal, berangan-angan, aku aja menghayal aja udah seneng aku, bang. Belum kejadian, belum dapat, tapi aku menghayal, memikirkan apa yang aku inginkan aja udah seneng hatiku. Senyum-senyum sendiri kita menghayalkan apa yang kita inginkan. Ah, itu energinya murni itu, besar energinya, dan itu akan terwujud, akan cepat diproses, akan cepat dapat, ya. Macam saya dulu kan tinggal di kontrakan awalnya 2x3, ya, kamar kos-kosan aja itu. Waktu saya baru nikah sama istri, kos-kosan, kamar sepetak 2x3 di situ tuh, tempat tidur ya kan. Di sini nggak ada ruang masak, ya, kamar mandinya pun di dalam, wah sempit kali lah. Akhirnya sampai kapan kita di sini terus ini, pingin juga nih rumah yang lebih besar ya kan. Akhirnya ngontrak yang lebih besar lagi, beranikan diri cari rumah yang sederhana yang 2 kamar ya. Habis itu tiap hari bayar uang kontrakan. Enak juga ya, andai kata kita kredit ya, uang kontrakan ini untuk bayar kredit ya, untuk bayar KPR ya. Nanti lama-lama rumahnya jadi rumah kita sendiri, ya. Akhirnya beranikan diri lagi KPR, karena kita nggak ada uang kan. Cari lagi rumah yang lebih layak ya. Kita menghayal aja itu. Setiap sore saya sama istri, ayo kita jalan-jalan sore yuk. Ya ini waktu baru-baru nikah nih, belum punya anak ya. Ayo jalan-jalan sore. Kemana kita, bang? Kita lihat-lihat tuh, ada perumahan baru dibangun itu cantik. Yuk kita lihat-lihat yuk. Nah, seneng kita. Menghayal-menghayal, nanti datang ke perumahan ini ambil brosur rumah kan. Datang lagi perumahan sana, ambil lagi brosur rumah. Habis itu kita pandang-pandangi, sambil tidur kita lihat-lihat brosur, menghayal kita, nanti aku mau buat dapurnya begini,
nanti ku tata rias rumahnya begini begitu, menghayal aja kita. Ya, justru itu jadi energi, kita punya tujuan hidup. Nah, kalau orang nggak ada mimpi, begitu-gitu aja lah hidupnya. Tapi kalau kita hidup ini penuh mimpi, ada motivasi untuk kebaikan ke depannya, ya kan? Itu menjadi energi tuh. Ibaratnya energi yang memproses menjadi bentuk nyata. Nggak apa-apa, ya. Senang hati kita. Baru menghayal loh, belum dapat. Baru menghayal aja udah senang. Nah, itu bagus. Tapi kalau kamu memikirkan sesuatu, belum dapat bang, uangnya dari mana nih bang? Aku butuh ini, butuh itu, uangnya juga nggak cukup-cukup bang. Kepikiran terus kamu. Makin kau pikirkan, makin susah hatimu. Oh, makin nggak dapat itu. Ya. Jadi kenali keinginan kita. Ini keinginanku memang tanda-tanda Allah mau kasih, atau jangan-jangan nafsuku belaka ini. Makanya cobalah kita beranikan bypass, jangan di duit. Levelnya rendah itu kalau di duit. Apa yang kamu inginkan, terbayangkan, ada terlintas di hatimu, ingin ini, ingin itu, ya sudah, seolah-olah kamu udah dapat. Jadi kamu nggak mikirkan duitnya. Jangan pakai sebab akibat. Lambat kalau pakai sebab akibat. Ya. Saya sering tuh buktikan, udah berkali-kali. Makanya saya nggak pernah mikirin duit. Capek lah mikirin duit, makin nggak dapat. Pokoknya ingin ini, ingin itu, jadi dapat itu nanti. Aku yakin dapat. Duitnya dari mana? Ya, makanya kadang kita dianggap orang gila kalau saya cerita sama istri, angan-angan saya nanti maunya ini, saya nanti maunya itu. Istri saya bilang, kau banyak kali mimpi bang. Jangan tinggi-tinggi kau mimpi, jatuh nanti sakit katanya kan. Yang penting mimpi itu, ketika kita bermimpi kita happy loh. Jangan mimpi susah. Ini orang bermimpi nggak dapat susah. Kalau saya mimpi saya senang, happy saya. Nanti bakal begini, nanti bakal begitu, ya kan. Lalu istri terjebak dengan sebab akibat. Sadar diri lah bang, dari mana duitnya katanya kan. Nah itu ucapan-ucapan seperti itu jangan membuat kamu goyah. Ya, kalau ada orang yang bilang begitu, kau sadar diri lah, uangnya dari mana, kau siapa, gajimu berapa katanya. Jangan goyang kalian. Kalau kalian goyang, rusak itu energi. Ya. Kalau saya digituin, saya akan bilang, kita lihat aja nanti. Terwujud nanti itu. Kau akan tarik lagi ludahmu itu ya. Sekarang kau ludahin saya, nah nanti kita lihat. Ya. Akhirnya kita nggak terjebak dengan energi yang negatif tadi ya. Kau sadar dirilah, kau siapa, uangmu berapa, ya kemampuanmu berapa. Ya kalau melihat diri ya nggak mampu lah. Jangan lihat diri. Makanya kalau timbul keinginan ini itu jangan lihat diri. Kalau lihat diri pasti kamu nggak mampu. Yang meniupkan keinginan ini dia, Allah lah yang berkehendak atas diriku. Ini pesan darinya, ini apa ya, message darinya ini. Dia mau memberikan padaku. Makanya ditiupkan di hatiku keinginan itu. Ketika aku ingin, ya tinggal aku iyakan aja. Aku mau ya Allah. Jika ini benar darimu, aku mau. Aku nggak pikir lagi uangnya dari mana, caranya bagaimana, nggak pikir aku. Kau tarik terus dengan yakin ya. Aku yakin dapat. Tinggal tunggu waktu aja. Ya, berproses semuanya. Ini lagi Allah bentuk ini. Allah lagi buat ini. Allah lagi ibaratnya mewujudkan ini. Tapi kasih waktulah sama Allah. Jangan kita terlalu, kapan ya Allah? Kalau benar keinginanku darimu, kapan kau kasih ya Allah? Itu susah, rusak lagi energinya. Tapi ketika kamu sabar ya, aku yakin aja udah, aku sabar, dapat nanti itu. Ya, kalau saya yang sering tiap bulan saya lakukan adalah ketika sudah tanggalnya saya hendak menyantuni orang tua, saya nggak punya uang, ya kan?
Saya telepon aja orang tua biar dia tenang ya kan. Sabar ya mak, uangnya belum ada mak. Tanggung uangnya sedikit, belum cukup. Ntar lagi lah ya mak, sabar ya. Ya ibu saya bilang ya sabar. Ya saya yakin aja udah. Paling nunggak berapa hari lagi ya kan. Berapa hari lagi uangnya ada. Terbukti. Saya nggak mikirkan uangnya. Saya yakin aja bahwa saya bisa ngirim orang tua, itu aja. Ya. Jadi teman-teman yang selama ini, ya semua manusia siapa sih yang nggak ada keinginan? Pasti kita semua punya keinginan. Nah, tinggal bagaimana kita memanage, mengelola energi ingin tadi. Pahami itu energi kita. Pahami juga keinginan kita. Ketika kamu mikirkan uang, mikirkan duit, benarkah energimu pada duit? Jangan-jangan energi kita itu ya karena takut gak ada duit, karena kekurangan duit, ya ngeluh gak ada duit. Nah, energi itu terus yang keluar ya, makin dibuat gak ada duit kita. Ya, jadi jangan lagi terjebak dengan duit. Duit itu hanya jembatan aja, sarana aja, ya kan? Jadi kita tetap, nanti prosesnya tetap butuh duit juga bang. Nggak mungkin nggak pakai duit, ya bener. Cuman kalau kamu fokus di duit, lambat. Fokus aja pada inginmu. Ibarat kata ya, kalau kamu hendak menyeberang sungai, kau pikirkan aja, kau sudah sampai di seberang sana. Kau nggak pikirkan lewat nyeberangnya pakai apa? Apakah pakai sampan? Apakah lewat jembatan? Kamu nggak pikirkan caranya. Tapi seolah-olah kamu sudah di sana, udah di seberang. Ya. Nah, kalau energi kita kuat, itu udah terkunci, enak itu. Ya. Jadi diulang-ulang, dipelajari, banyak kan keinginan teman-teman nggak terwujud, nggak terkabul. Makin aku ingin, makin nggak dapat. Makin aku ingin, makin lain ceritanya. Makin aku begini begitu, makin aku susah. Ya kenali, energi yang kalian pancarkan yang mana nih? Pada tujuan atau pada sebab? Jangan terjebak pada sebab, ketarik-tarik kita ke belakang, nggak bisa ke depan kita. Ya, fokus aja pada tujuan, pada inginnya apa gitu. Ya udah di situ aja. Ya, ini kesannya kayak enak ya ngomongnya ya, tapi butuh pembuktian berkali-kali. Saya pun masih jatuh bangun juga ini. Kadang enak aja kita teorinya itu, tapi di waktu detik-detik kita lagi genting gitu ya, udah kepepet kali itu ya. Aduh kok nggak datang ini ya, kok belum ada ini ya, mana uangnya ini ya. Goyang juga kadang. Padahal ini udah sering kita pelajari. Jadi di situ butuh kezeroan kita, zero lah. Ya udah, aku ingin dari dia. Tandanya ingin ini dari dia, ya aku hanya membayangkan, aku tenang, aku bahagia. Ya, nggak tersiksa hatiku. Ini ingin nggak dapat, makin tersiksa. Wah, itu nafsu. Ya, makin nggak dapat kalau begitu. Silakan diulang-ulang ya. Ilmu mahal ini. Kalau kalian bisa menerapkan tiga unsur tadi tuh. Energi, vibrasi, frekuensi, itu aja lah. Tiap hari kalian amalkan. Ya, udah mencakup semua ya. Afirmasi positif hukum tarik menarik ya. Itu akan berubah. Tanpa kita, ya kadang kayak mimpi lah. Kok bisa ya secepat ini ya? Kok bisa ya semuanya berubah total ya? Kok bisa ya semuanya semesta mendukungku ya? Ada saja jalannya dari mana aja. Aku nggak terpikirkan kok semuanya jadi ya. Mudah, dibuat mudah sama Allah. Ya makanya sesuai pikiranmu yang mana. Energi yang kamu pancarkan pada semesta yang mana. Ya. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan duit. Banyak orang tuh terjebak duit. Akhirnya apa? Makin gak ada duit. Jadi kalau ingin sesuatu ya sudah, langsung aja pada yang kamu inginkan itu, jangan pada duit. Ya.
Silakan diulang-ulang, mudah-mudahan terpahamkan. Dan bagi yang sudah menerapkan keilmuan ini, mudah-mudahan hidupnya lebih baik. Ya, buktikanlah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.